Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan kali ini, yaitu perkuliahan akuntansi dan manajemen perbankan, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai obligasi. Ya, obligasi. Jadi untuk materi kali ini tidak terlalu panjang lebar untuk pembahasannya, cukup singkat untuk kali ini. Jadi yang terpenting adalah rekan-rekan semua tetap memperhatikan pola dan prosedur perhitungan dan juga pencatatannya. Nah, adapun di sini rekan-rekan tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu obligasi, gitu ya. Terlebih di sini adalah akuntansinya, berarti maksudnya adalah bagaimana sih pencatatannya dan bagaimana pelaporannya nanti. Kita bahas dulu mengenai apa itu obligasi di sini. Tentunya obligasi di sini merupakan salah satu instrumen investasi, ya, atau sebagian orang menyebutnya adalah surat utang, di mana pihak yang menerbitkan obligasi di sini, dalam hal ini bank, adalah pihak yang memiliki utang, ya. Obligasi ini banknya punya utang ke siapa? Utang kepada pihak yang membeli obligasi ini, ya. Jadi bank adalah menerbitkan atau menjual obligasi ini, surat utang, kemudian misalkan contoh kepada perusahaan. Berarti perusahaan nanti akan memperoleh imbal hasil berupa kupon bunga. Ya, jadi obligasi ini adalah salah satu instrumen bank di mana bank tersebut ingin memperoleh pendanaan, ingin memperoleh dana, ya, dari pihak lain, dari pihak perusahaan ataupun dari pihak nasabah, ya, di mana yang namanya bank wajib memberikan kupon ataupun bunga setiap jatuh temponya, setiap periodenya, nanti dalam hitungan bulan. Nah, nantinya untuk obligasi di sini yang akan jadi pembahasannya adalah rekan-rekan akan menghitung berapa sih nilai obligasinya, ya. Nilai obligasi yang terjual berapa sih gitu. Kemudian apakah hasil dari obligasi ini mengalami keuntungan agio obligasi ataupun penurunan nilai obligasi disagio obligasi. Nah, untuk menghitungnya nanti rekan-rekan akan menggunakan rumus present value, ya, dari aliran kas dan present value dari bunganya gitu. Jadi intinya untuk menentukan nilai pokok dari obligasi yang nanti akan dijual kepada pihak ketiga adalah berapa sih present value dari nilai pokok dan present value dari nilai bunga kupon yang akan diberikan. Oke. Di sini obligasi sempat saya singgung tadi, ya. Obligasi yang dijual di atas nilai nominal sehingga menghasilkan keuntungan atas penjualan obligasi tersebut, keuntungannya diakui sebagai agio obligasi. Jadi pada dasarnya meskipun obligasi ini adalah mengharuskan yang namanya bank memberikan kupon bunga kepada pihak yang memiliki obligasi, tapi jikalau penjualan obligasi tersebut menghasilkan keuntungan ataupun mekanisme pasar membentuk, nilai obligasinya di atas nilai nominal yang ditetapkan. Misalkan ditetapkannya 10 juta, ternyata mekanisme pasar membentuk 11 juta. Berarti 1 juta tersebut adalah agio obligasi. Dan sebaliknya, jika obligasi yang dijual di bawah nilai nominal, maka akan menghasilkan kerugian ataupun disagio obligasi. Ya. Adapun di sini rumus yang teman-teman akan catat ataupun perhitungkan nanti akan saya tunjukkan perhitungannya untuk menentukan present value dan menentukan future value. Yang akan kita pakai ada rumus kedua, aliran kas dari present value tadi, ya, untuk menentukan nilai obligasi nanti.
Nah, di sini langsung kita ke ilustrasi kasus. Di mana ilustrasi kasus di sini ada dua pihak. Pertama adalah Bank Pasundan yang menerbitkan obligasi. Ya, berarti di sini adalah pihak penerbit, pihak yang berutang. Sementara dijualnya kemana? Kepada VT Anulifer adalah pihak yang berpiutang. Dengan yieldnya adalah 12%. Ada juga nilai nominal obligasinya adalah 100 juta. Kemudian kupon yang dijanjikan adalah per annuity adalah 15%. Ya, hitungannya adalah di setahun kali 15%. Tapi nanti PT Anulifer akan memperoleh kupon ataupun bunga per bulan. Nanti kita lihat dari nominal yang ditetapkan oleh Bank Pasundan 100 juta, apakah mekanisme pasar membentuk hasilnya, apakah agio obligasi ataupun disagio obligasi. Kita langsung ke perhitungannya. Nah, di sini cukup singkat ya, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa memahami dengan cepat. Yang pertama adalah teman-teman melakukan perhitungan bunga. Seperti diketahui tadi di soal, bunga kuponnya adalah 15%. 15% dikali 100 juta. 100 juta adalah apa? Nilai nominal obligasi. Maka hasilnya adalah 15 juta per tahun. Ya, asumsi per annuity adalah bunga kuponnya adalah 15 juta per tahun. Bagaimana nanti disebulankannya? Tentunya sebelum kita ke arah situ, kita harus mengetahui dulu berapa sih nilai pasar dari obligasi yang nanti akan dijual. Dengan cara tadi menghitung nilai present value dari pokok obligasi yang sebelah kiri sini, dan juga menghitung dari present value dari aliran bunga kas, ya. Jadi ada dua nanti hasil akhirnya di sini. Hasil akhirnya sudah ada di sini ya. Pada dasarnya sudah ada akhirnya di sini. Untuk prosesnya rekan-rekan bisa lihat di sini, hanya tinggal memasukkan rumus present value saja. F di sini teman-teman memasukkan nilai nominal, nilai pokok ya 100 juta, dan tinggal memasukkan ke rumus. Yang terpenting ini 12% adalah mengetahui yield ya. I-nya adalah yieldnya adalah 12%. Jangan teman-teman memasuki lagi 15%. Yang I di sini adalah 12%, dan N, pangkat N adalah pangkat 5 tahun. Maka dimasukkan lagi ke rumus sekian 1,12, dan hasil akhir dari perhitungan pokok aliran present value adalah 56.742.686. Begitupun teman-teman di present value aliran bunganya, teman-teman hitung secara per tahun dari mulai tahun pertama sampai dengan tahun kelima ya, di mana di tahun pertama sampai dengan tahun kelima di sini ini ada sedikit perubahan, belum dirubah. Untuk hitungannya insya Allah sudah betul ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di mana hasil akhirnya adalah teman-teman memasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nilai future value-nya adalah yang dipakai adalah bunga 15 juta. Jadi untuk aliran pokoknya 100 juta, kemudian untuk bunganya adalah yang dipakai adalah 15 juta. Oke, ketemulah hasil 54 total keseluruhan adalah summary dari nilai ini semua ya, 54 juta. Maka kita sudah tahu nilai pokok obligasinya berdasarkan present value dan nilai bunga obligasinya. Maka ini ditambahkan hasil kas yang diterima atas penjualan obligasi adalah 110.8124329. Ini mengindikasikan bahwa nilai pasar membentuk obligasi yang di atas nilai nominal. Karena nilai nominalnya adalah sebesar 100 juta. Maka yang namanya Bank Pasundan memperoleh positive cash berupa agio obligasi sebesar 10.814.329. Agio obligasi artinya nilainya positif di awal Oktober. Artinya pada saat pembukaan ya, di mana yang namanya bank menerima uang dari obligasi yang diterbitkan kepada pemilik obligasi nantinya adalah VT Anulifer.
Artinya positif ya, memperoleh kas agio obligasi. Kemudian untuk agio obligasinya di sini diamortisasi nilainya ataupun diturunkan. Kalau di aset tetap penyusutan, kalau di aset tidak tetap atau tidak berwujud, di sini amortisasi penurunannya. Maka agio obligasinya dipindahkan ke debit dan diakui sebagai pendapatan agio obligasi di sebelah kredit. Nilainya dari mana? Di sini 1/60 dikali 10814. 10814 tadi sepakat ya, nilai agio obligasinya ini diamortisasi 1/60. 60 diperoleh dari, karena ini adalah 5 tahun dikali 12 hari jumlah bulan dalam setahun. Jadi 1/60 dikali 10 814.329, maka agio obligasi terhadap pendapatan agio obligasi 182.39 diamortisasi. Kemudian tidak lupa perhitungan bunga, karena yang namanya bank masih harus perlu membayar bunga kepada PT Anulifer selaku pemilik obligasi kuponnya. Beban bunga pada bunga yang masih harus dibayar per bulannya 1250. Dari mana? Karena tadi sudah ditetapkan 15% dikali 1/12 dikali 100 juta nilai nominal. Maka secara tidak langsung kalau disebulankan adalah yang diperoleh oleh PT Anulifer ataupun yang harus dibayar oleh Bank Pasundan adalah sebesar 1.250.000. Dan pola 2 jurnal ini berulang setiap bulannya di setiap akhir Oktober. Di setiap akhir bulan, berarti nanti November, Desember, dan selanjutnya sampai 5 tahun kemudian. Nah, ini jurnal yang mana berulang-ulang sama. Demikian untuk pembahasan kali ini yang cukup singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, kita tanyakan di forum e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.